Apakah Anda pernah merasa tertekan, marah, atau sedih karena apa yang orang lain katakan atau lakukan kepada Anda? Apakah Anda pernah merasa tidak puas, iri, atau cemburu karena apa yang orang lain miliki atau capai? Apakah Anda pernah merasa takut, khawatir, atau cemas karena apa yang mungkin terjadi? Namun, apakah Anda tahu bahwa ada cara untuk mengatasi emosi-emosi negatif ini dan hidup dengan lebih tenang, bahagia, dan bermakna? Cara ini adalah dengan mengikuti filosofi stoicisme yang diajarkan oleh para filsuf kuno seperti Zeno, Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Stoicisme adalah Menurut stoicisme, kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita, seperti peristiwa, orang, atau benda. Kita hanya dapat mengendalikan apa yang ada di dalam diri kita, yaitu pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengikatkan kebahagiaan atau kesenangan. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf Stoik yang terkenal, menulis dalam buku hariannya yang disebut Meditations. Tidak peduli apapun yang orang lain katakan, tugasku hanyalah menjadi orang baik, seperti emas atau zamrud, atau ungu yang murni, yang bersinar dengan warna sendiri, begitu. Namun, bagaimana cara kita menjadi orang baik? Bagaimana kita dapat mengikuti alam, rasionalitas, dan kebajikan dalam pikiran, perasaan, dan tindakan kita? Bagaimana kita dapat mengatasi emosi-emosi negatif yang dapat menghalangi kita menjadi orang baik? Para filsuf Stoik memberikan kita beberapa membedakan antara hal-hal yang ada dalam kendali kita dan yang tidak. Ini adalah latihan dasar yang harus kita lakukan setiap hari, setiap saat, dan setiap situasi. Kita harus menyadari apa yang ada dalam kendali kita, yaitu pikiran, perasaan, dan tindakan kita, dan apa yang tidak, yaitu segala Jangan katakan bahwa sesuatu telah hilang, melainkan telah dikembalikan. Apakah anakmu telah mati? Telah dikembalikan. Apakah istrimu telah mati? Telah dikembalikan. Apakah tanahmu telah dirampas? Telah dikembalikan. Tetapi orang yang merampasnya adalah seorang penjahat. Apa urusanmu dengan penyembah? Marcus Aurelius menulis, jangan biarkan pikiranmu terombang-ambing, melainkan biarkanlah dia tetap tenang dan terarah pada tujuannya. Sebagai manusia yang rasional, ikutilah alam yang rasional dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Meditations 4:22. Menjaga kebajikan sebagai tujuan utama kita dalam hidup. Ini adalah latihan yang harus kita lakukan untuk mengembangkan keberanian, keadilan, dan kesederhanaan, yaitu kualitas moral yang tertinggi yang mencerminkan kesesuaian kita dengan alam, rasionalitas, dan kebajikan. Kita harus berani melihat. Kebajikan adalah satu-satunya hal yang baik, dan kejahatan adalah satu-satunya hal yang buruk. Semua hal lain adalah hal-hal yang tidak penting, yang dapat kita gunakan atau tidak, tanpa mengubah nilai kita sebagai manusia. Letters from a Stoic 71. Melatih diri kita untuk menghadapi kesulitan. Marcus Aurelius menulis, jangan katakan bahwa hidup ini sulit, karena itu akan membuatmu lemah. Katakanlah bahwa hidup ini penuh dengan kesempatan, karena itu akan membuatmu kuat. Semua hal yang terjadi padamu, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, adalah bahan baku untuk kebajikanmu. Namun, menjadi orang baik bukanlah hal yang mudah atau cepat. Ini adalah proses yang panjang dan berat, yang membutuhkan usaha, disiplin, dan komitmen yang besar. Ini adalah perjalanan yang tidak pernah berakhir, yang selalu membutuhkan perbaikan dan pembelajaran. Ini adalah tantangan yang tidak Oleh karena itu, kita tidak boleh merasa puas, sombong, atau berhenti berusaha menjadi orang baik. Kita harus selalu merasa rendah hati, waspada, dan berusaha lebih keras menjadi orang baik. Kita harus selalu mengingat kata-kata Epictetus.
Jangan pernah menganggap dirimu telah mencapai kebajikan. Demikianlah tulis tentang stoicisme dengan menggunakan kutipan dari Marcus Aurelius dan filsuf stoik lainnya. Saya berharap teks ini dapat mendidik, memotivasi, dan menyentuh Anda tentang filosofi ini tanpa mengungkapkan bahwa saya adalah seorang penganutnya. Alam adalah keseluruhan kenyataan yang ada, yang diatur oleh hukum-hukum ilahi dan takdir yang tidak dapat kita ubah. Rasionalitas adalah kemampuan kita untuk berpikir secara logis, kritis, dan objektif, yang membedakan kita dari binatang. Kebajikan adalah kualitas moral yang tertinggi, yang Apakah Anda pernah merasa tertekan, marah, atau sedih karena apa yang orang lain katakan atau lakukan kepada Anda? Apakah Anda pernah merasa tidak puas, iri, atau cemburu karena apa yang orang lain miliki atau capai? Apakah Anda pernah merasa takut, khawatir, atau cemas karena apa yang mungkin terjadi? Namun, apakah Anda tahu bahwa ada cara untuk mengatasi emosi-emosi negatif ini dan hidup dengan lebih tenang, bahagia, dan bermakna? Cara ini adalah dengan mengikuti filosofi stoicisme yang diajarkan oleh para filsuf kuno seperti Zeno, Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Stoicisme adalah sebuah Menurut stoicisme, kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita, seperti peristiwa, orang, atau benda. Kita hanya dapat mengendalikan apa yang ada di dalam diri kita, yaitu pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengikatkan kebahagiaan atau kesenangan. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf stoik yang terkenal, menulis dalam buku hariannya yang disebut Meditations. Tidak peduli apapun yang orang lain katakan, tugasku hanyalah menjadi orang baik, seperti emas atau zamrud, atau ungu yang murni, yang bersinar dengan warna sendiri, begitu. Namun, bagaimana cara kita menjadi orang baik? Bagaimana kita dapat mengikuti alam, rasionalitas, dan kebajikan dalam pikiran, perasaan, dan tindakan kita? Bagaimana kita dapat mengatasi emosi-emosi negatif yang dapat menghalangi kita menjadi orang baik? Para filsuf stoik memberikan kita beberapa membedakan antara hal-hal yang ada dalam kendali kita dan yang tidak. Ini adalah latihan dasar yang harus kita lakukan setiap hari, setiap saat, dan setiap situasi. Kita harus menyadari apa yang ada dalam kendali kita, yaitu pikiran, perasaan, dan tindakan kita, dan apa yang tidak, yaitu segala Jangan katakan bahwa sesuatu telah hilang, melainkan telah dikembalikan. Apakah anakmu telah mati? Telah dikembalikan. Apakah istrimu telah mati? Telah dikembalikan. Apakah tanahmu telah dirampas? Telah dikembalikan. Tetapi orang yang merampasnya adalah seorang penjahat. Apa urusanmu dengan penyembah? Marcus Aurelius menulis, jangan biarkan pikiranmu terombang-ambing, melainkan biarkanlah dia tetap tenang dan terarah pada tujuannya. Sebagai manusia yang rasional, ikutilah alam yang rasional dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Meditations 4:22. Menjaga kebajikan sebagai tujuan utama kita dalam hidup. Ini adalah latihan yang harus kita lakukan untuk mengembangkan keberanian, keadilan, dan kesederhanaan, yaitu kualitas moral yang tertinggi yang mencerminkan kesesuaian kita dengan alam, rasionalitas, dan kebajikan. Kita harus berani melihat kebajikan adalah satu-satunya hal yang baik, dan kejahatan adalah satu-satunya hal yang buruk. Semua hal lain adalah hal-hal yang tidak penting,
yang dapat kita gunakan atau tidak, tanpa mengubah nilai kita sebagai manusia. Letters from a Stoic 71. Melatih diri kita untuk menghadapi kesulitan. Marcus Aurelius menulis, "Jangan katakan bahwa hidup ini sulit, karena itu akan membuatmu lemah. Katakanlah bahwa hidup ini penuh dengan kesempatan, karena itu akan membuatmu kuat. Semua hal yang terjadi padamu, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, adalah bahan baku untuk kebajikanmu." Namun, menjadi orang baik bukanlah hal yang mudah atau cepat. Ini adalah proses yang panjang dan berat, yang membutuhkan usaha, disiplin, dan komitmen yang besar. Ini adalah perjalanan yang tidak pernah berakhir, yang selalu membutuhkan perbaikan dan pembelajaran. Ini adalah tantangan yang tidak Oleh karena itu, kita tidak boleh merasa puas, sombong, atau berhenti berusaha menjadi orang baik. Kita harus selalu merasa rendah hati, waspada, dan berusaha lebih keras menjadi orang baik. Kita harus selalu mengingat kata-kata Epictetus. Jangan pernah menganggap dirimu telah mencapai kebajikan. Demikianlah tulis tentang stoicisme, dengan menggunakan kutipan dari Marcus Aurelius dan filsuf stoik lainnya. Saya berharap teks ini dapat mendidik, memotivasi, dan menyentuh Anda tentang filosofi ini, tanpa mengungkapkan bahwa saya adalah seorang penganutnya. Alam adalah keseluruhan kenyataan yang ada, yang diatur oleh hukum-hukum ilahi dan takdir yang tidak dapat kita ubah. Rasionalitas adalah kemampuan kita untuk berpikir secara logis, kritis, dan objektif, yang membedakan kita dari binatang. Kebajikan adalah kualitas moral yang tertinggi, yang Apakah Anda pernah merasa tertekan, marah, atau sedih karena apa yang orang lain katakan atau lakukan kepada Anda? Apakah Anda pernah merasa tidak puas, iri, atau cemburu karena apa yang orang lain miliki atau capai? Apakah Anda pernah merasa takut, khawatir, atau cemas karena apa yang mungkin terjadi? Namun, apakah Anda tahu bahwa ada cara untuk mengatasi emosi-emosi negatif ini dan hidup dengan lebih tenang, bahagia, dan bermakna? Cara ini adalah dengan mengikuti filosofi stoicisme yang diajarkan oleh para filsuf kuno seperti Zeno, Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Stoicisme adalah sebuah. Menurut stoicisme, kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita, seperti peristiwa, orang, atau benda. Kita hanya dapat mengendalikan apa yang ada di dalam diri kita, yaitu pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengikatkan kebahagiaan atau kesenangan. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf stoik yang terkenal, menulis dalam buku hariannya yang disebut Meditations. Tidak peduli apapun yang orang lain katakan, tugasku hanyalah menjadi orang baik, seperti emas atau zamrud, atau ungu yang murni, yang bersinar dengan warna sendiri, begitu. Namun, bagaimana cara kita menjadi orang baik? Bagaimana kita dapat mengikuti alam, rasionalitas, dan kebajikan dalam pikiran, perasaan, dan tindakan kita? Bagaimana kita dapat mengatasi emosi-emosi negatif yang dapat menghalangi kita menjadi orang baik? Para filsuf stoik memberikan kita beberapa membedakan antara hal-hal yang ada dalam kendali kita dan yang tidak. Ini adalah latihan dasar yang harus kita lakukan setiap hari, setiap saat, dan setiap situasi. Kita harus menyadari apa yang ada dalam kendali kita, yaitu pikiran, perasaan, dan tindakan kita, dan apa yang tidak, yaitu segala Jangan katakan bahwa sesuatu telah hilang, melainkan telah dikembalikan. Apakah anakmu telah mati? Telah dikembalikan. Apakah istrimu telah mati? Telah dikembalikan. Apakah tanahmu telah dirampas? Telah dikembalikan.
tetapi orang yang merampasnya adalah seorang penjahat. Apa urusanmu dengan penyebah? Marcus Aurelius menulis, "Jangan biarkan pikiranmu terombang-ambing, melainkan biarkanlah dia tetap tenang dan terarah pada tujuannya. Sebagai manusia yang rasional, ikutilah alam yang rasional dalam segala sesuatu yang kau lakukan." Meditations 4:22. Menjaga kebajikan sebagai tujuan utama kita dalam hidup. Ini adalah latihan yang harus kita lakukan untuk mengembangkan keberanian, keadilan, dan kesederhanaan, yaitu kualitas moral yang tertinggi yang mencerminkan kesesuaian kita dengan alam, rasionalitas, dan kebajikan. Kita harus berani melihat. Kebajikan adalah satu-satunya hal yang baik, dan kejahatan adalah satu-satunya hal yang buruk. Semua hal lain adalah hal-hal yang tidak penting, yang dapat kita gunakan atau tidak, tanpa mengubah nilai kita sebagai manusia. Letters from a Stoic 71. Melatih diri kita untuk menghadapi kesulitan. Marcus Aurelius menulis, "Jangan katakan bahwa hidup ini sulit, karena itu akan membuatmu lemah. Katakanlah bahwa hidup ini penuh dengan kesempatan, karena itu akan membuatmu kuat. Semua hal yang terjadi padamu, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, adalah bahan baku untuk kebajikanmu." Namun, menjadi orang baik bukanlah hal yang mudah atau cepat. Ini adalah proses yang panjang dan berat, yang membutuhkan usaha, disiplin, dan komitmen yang besar. Ini adalah perjalanan yang tidak pernah berakhir, yang selalu membutuhkan perbaikan dan pembelajaran. Ini adalah tantangan yang tidak